rebutan surga. Dikit siapa? Iya kan? Jangan mengklaim aku masuk surga. Jangan mengutuk orang masuk neraka dong. Kita doakan semuanya masuk surga semuanya. Kan enak gitu. Jadi ini pasal kebatinan, Tuhan itu segala macam, kita bicara rumah aja lah. Begini ya, kalau Tuhan mah ya nggak laki nggak perempuan, emangnya seperti siapa sih? Jadi begini, sampai umat Islam sendiri pada umumnya itu ketika mendeskripsikan Tuhan, itulah terjadi mazhab-mazhab itu. Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Murji'ah, kan begitu. Itu ibu-ibu sekalian, ini kita jangan buru-buru, ini kebatinan bangsa dukun, bangsa jimat, kan menjadi ruwet ini. Beli peragat-peragat ketukaran banyak. Umat Islam bisa nggak sih berhenti bertengkar? Lu rebutan apa sih? Rebutan surga? Dikit siapa? Iya kan? Jangan mengklaim aku masuk surga. Jangan mengutuk orang masuk neraka dong. Kita doakan semuanya masuk surga semuanya. Kan enak gitu. Jadi ini pasal kebatinan, Tuhan itu segala macam, kita bicara rumah aja lah. Begini ya, kalau Tuhan mah ya nggak laki nggak perempuan, emangnya seperti siapa sih? Jadi begini, sampai umat Islam sendiri pada umumnya itu ketika mendeskripsikan Tuhan, itulah terjadi mazhab-mazhab itu. Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Murji'ah, kan begitu. Itu persepsi mereka tentang Tuhan yang berbeda-beda. Mu'tazilah mengatakan Tuhan ini, Allah itu menciptakan manusia, diberi akal, diberi pikiran, diberi hati, diberi anggota badan, diberi energi, diberi roh, berjalan sendiri. Allah tidak intervensi. Allah menyuruh berbuat baik, Allah melarang berbuat jahat. Kalau dia berbuat baik atas pilihannya akan dikasih pahala. Kalau dia berbuat jahat atas pilihannya diberi siksa. Kalau Jabariyah semuanya Allah yang menentukan. Kalau ahli sunnah ada qada mubram, ada ghairu mubram, ada yang ini filosofis semuanya itu. Saya kira walau bagaimanapun udahlah, kita nggak usah saling menyalahkan. Pada beli baru ya barangnya lah. Iya kan? Nah, sampai di dalam Al-Quran sendiri ketika ada cerita dialog antara Allah, Adam, Iblis dan malaikat, dikiranya itu Allahnya duduk di sana, malaikatnya di situ, Adamnya di sini, terus tuding-tudingan kok perasaan. Begitu kan dalam imajinasi, maka seperti itu. Memangnya Nabi Adam melihat Allah, memang Iblis melihat Allah, memang malaikat melihat Allah. Siapa yang pernah melihat Allah? Dah nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu bisa ngelihat sembahyang nggak? Bisa ngelihat sholat nggak? Sholat bisa dilihat nggak? Yang dilihat apa? Orang yang sedang sholat. Di sekitar kita ini banyak yang tidak dilihat. Kalau kentut mah tidak bisa dilihat, tapi kan dicium bisa. Ya kan begitu. Suara dilihat tidak bisa, dicium tidak bisa, tapi bisa didengar. Artinya apa saja yang kita tangkap dengan salah satu panca indera kita, itu kan namanya fisik. Betul nggak? Kalau yang benda-benda kelihatan mata ini namanya fisika konvensional. Kalau benda-benda yang tidak terlihat mata namanya partikel. Selanjutnya, lalu Allah itu seperti apa? Ada di mana? Bagaimana? Ini kan dulu orang itu kan ingin meragakan Tuhan. Maka ketika mereka membuat patung-patung itu,
Lalu ditegur oleh Allah, kenapa engkau menyembah patung? Mereka menjawab, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bentar. Kami tidak menyembah berhala. Itu hanya mediator saja kok untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makanya agama-agama yang Tuhannya kelihatan mata berbentuk berhala, ketika mereka melakukan ritual sembahyang itu bisa nangis, Bu, karena betul-betul kelihatan Tuhannya. Tapi orang Islam jarang yang sholat sambil nangis tuh. Apa sebabnya? Nggak kelihatan. Nah, itulah makanya Tuhan tidak usah diimajinasikan, laki atau perempuan, besar atau kecil. Jangan dimasukkan warnanya kayak apa, merah, putih. Tuhan di luar kemampuan akalmu menjangkau. Paham? Tuhan tidak bisa ditangkap dengan panca indramu. Allah itu ada. Allah kalau ingin membuat sesuatu, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi artinya sudah, jangan laki atau perempuan, besar atau kecil, rambutnya keriting atau lurus, dia jadi secara fisik. Tuhan itu bukan seperti itu. Dia ada di mana saja. Tidak ada ruang-ruang kosong, tidak ada Tuhan. Semua Tuhan ada. Di mana kedekatannya lebih dekat dari urat nadimu. Paham deh? Saking parknya sampai belikaton. Allah itu zahir. Nih, saya mau nanya, kolong adanya di mana? Ada di mana kolong? Longan dan ini ada kolongan. Ini sor apa? Soramben. Longan anak beli. Ada nggak longan? Ada. Di mana? Di bawah ranjang. Ranjang ada, longan ada. Yang wujud hakiki itu ampin apa longan? Ketika ampinnya diangkat, longannya perginya kemana? Jadi wujud kita ini ibaratnya sama dengan longan. Adanya ini itu keberadaan yang nisbi. Kita ini sebetulnya nggak ada sebetulnya. Kita ini bayang-bayang, kita ini longan sebetulnya. Yang ada hanya Allah kok.